Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana caranya mendapatkan data dari Twitter. Yang pertama kita buka dulu raw data Twitternya. Ini menggunakan bahasa Python. Di sini ada Twitter AuToken. Ini data yang di blok ini itu adalah token yang dimiliki di setiap akun Twitter masing-masing. Nah, untuk mendapatkan token ini kalian bisa buka akun Twitter kalian atau X kalian. Setelah itu kalian letakkan kursor di mana saja untuk melakukan inspeksi. Caranya kalian tinggal klik kanan, lalu kalian pilih inspeksi. Pilih aplikasi, lalu di sini kalian cari cookies. Lalu kalian bisa cari AuToken. Nah, token ini bisa kalian copy dan kalian paste di raw data Twitter tadi. Nah, di sini kalian tinggal paste aja lalu jalankan programnya. Baik, selanjutnya di sini saya akan meng-crawling data dari Twitter. Yang pertama di sini saya akan memberikan namanya terlebih dahulu karena di sini topik kami itu adalah pertambangan Raja Ampat. Jadi nama filenya itu adalah pertambangan Raja Ampat.csv. Nah, di sini nanti filenya itu akan berformat CSV. Lalu di sini kata kuncinya yang akan dicari yaitu pertambangan Raja Ampat, dan yang tweet yang diambil itu dari tanggal 1 bulan 1 2025 sampai sekarang tanggal 15 bulan 6 2025. Itu. Lalu di sini ada limit. Limit ini adalah data atau tweet yang akan kami ambil. Di sini kami akan mengambil sebanyak 300 tweet gitu. Jadi langsung aja kita run. Kita tunggu. Nah, di sini dia akan mencocokkan kata kunci yaitu pertambangan Raja Ampat. Di sini juga ada tanggalnya. Nah, di sini dia akan scrolling ya. Lalu mendapatkan total tweet 16, 36, 55 sampai 300-an kurang lebih. Dia akan scrolling terus menerus. Jadi kita tunggu. Nah, setelah mendapatkan data dari Twitter tadi, nanti di sini akan muncul berupa data. Nah, bukan data. File yang bernama pertambangan Raja Ampat. Tadi kan kita sudah menamai pertambangan Raja Ampat.csv ya. Oke, selanjutnya kita akan melakukan analisis sentimen pada pertambangan Raja Ampat dengan menggunakan Python. Nah, di sini kita import dulu library-nya, ada Pandas buat baca file CSV-nya. Kemudian ada NumPy, ada itu regex, dan datetime itu nanti buat format tanggal. Selanjutnya kita load datanya terlebih dahulu.
Jadi nama filenya itu adalah Pertambangan Raja Ampat. Nah, sebelum kita harus simpan di sini. Pertambangan Raja Ampat.csv. Kemudian ini ada initial data inspection. Nanti di sini kelihatan nih data kita ada berapa, ada 307 kolom. Ada 307 baris dan ada 17 kolom. Ini 17 kolom. Dan di sini kita menampilkan hanya 10. Dev head 10. Kemudian kita melakukan data cleaning. Yang pertama, untuk kolom create add itu kita ubah menjadi format tanggal karena di sini bentuknya adalah string. Itu untuk mempermudah kita dalam pensortiran nanti. Kemudian di sini kita ada clean text data. Ini menggunakan regex, di mana ini untuk membersihkan file-file yang mempunyai HTTPS ataupun yang berbentuk link seperti ini. Kemudian ini tuh untuk huruf. Jadi yang selain huruf itu nanti akan disortir dan akan dibersihkan, dipisahkan. Kemudian selanjutnya adalah ekstrak hashtag. Nah, kita di sini akan mengekstrak semua hashtag yang ada di kolom full text. Ada di sini. Nanti kita ekstrak semua hashtagnya. Nanti di bawah juga ada hashtag-hashtag yang sering muncul atau yang paling banyak digunakan di tweet tersebut. Selanjutnya adalah ini handling missing values, di mana kita akan jadi untuk kolom-kolom yang none seperti ini, sebentar saya cari. Nah, untuk kolom-kolom none seperti ini nantinya akan kita ganti menggunakan string kosong. Oke, selanjutnya adalah data sorting and filtering. Nah, kolom yang kita keep itu ada ini. Kemudian remove duplicate tweets based on clean text. Selanjutnya jangan lupa nanti teman-teman run ya. Selanjutnya itu filter for tweets that mention key terms. Jadi kita menggunakan keyword Raja Ampat, ada tambang, ada nikel, ada gas nikel, ada Papua dan pemerintah. Ini tuh buat keywords nanti di pencariannya. Kemudian sini juga ada sort by engagement-nya. Ada favorite count, ada retweet count. Selanjutnya itu kita masuk ke sentiment analysis. Di mana sentiment analysisnya ini kita masih menggunakan menginput manual positive word-nya, negative word-nya. Sebenarnya sudah ada model yang bisa menganalisis ini tuh termasuk positive word, negative word, atau netral gitu. Jadi kita nggak perlu menginputkan ini. Kalau ini kan jadinya datanya terbatas. Kalau menggunakan model yang sudah terlatih, itu datanya bisa lebih banyak. Tapi kita coba pakai yang manual dulu. Nah, selanjutnya nanti tuh di sini analisisnya kita ada 3, ada positif, ada negatif, ada juga netral. Dari clean text yang udah kita lakukan sebelumnya. Kemudian save clean data, jadi data yang udah kita bersihkan, kita save. Ini save to new CSV, nanti file itu kesimpan ya guys, di sini. Oke, selanjutnya, nah ini nih. Kurang lebih jadi ada 285 dan 14 kolom. Nah, selanjutnya adalah analysis dan visualization. Nah, di sini kita bisa tahu nih ada berapa sih kalimat-kalimat yang positif, netral, dan negatif. BTW tadi data kita totalnya kurang lebih 307. Dan setelah di cleaning itu jadi 285.
Nah, di sini yang positifnya itu kurang lebih ada 50, yaitu 17,54%-nya. Yang negatif itu ada 70, kurang lebih 24,56%, dan yang terbanyak itu adalah netral, 165, dengan persentase 57,89%. Nah, ini kalau dibuatkan dengan bentuk diagram batang. Nah, selanjutnya, ini tuh ada contoh data yang positif nih, contoh kalimatnya. Saya bacakan yang positif. Pemerintah resmi mencabut 4 izin usaha pertambangan IUP di wilayah Raja Ampat Papua Barat dengan Barat Daya demi menjaga kelestarian lingkungan dan kawasan konservasi tersebut, dan seterusnya. Kemudian ini contoh data negatifnya. Nih, colokin nih ke Bahlul biar melek. Ahli UGM. Kerugian tambang Raja Ampat melampaui kasus PT Timah Rp 271 triliun, dan seterusnya. Dan yang netral, ini ada belum usai kasus pertambangan nikel di Raja Ampat, terbitlah pembabatan 60 hektar hutan lindung di Kempar Riau. Nah, tadi kan saya di atas sempat melakukan, kita balik lagi ke atas, coba. Ekstrak hashtag. Nah, ekstrak hashtag ini kita gunakan untuk mengambil data dan ditampilkan di sini. Jadi ada top 10 hashtag. Yang pertama ada Raja Ampat. Terus ada Save Raja Ampat, ada Raja Ampat lagi, ada pertambangan, ada Hot Room Metro TV, ada Hard News Hukum, ada tambang nikel, cari berita TV One, Flash One, ada nikel juga. Terus ini untuk engagement-nya, total like dan retweets-nya tuh kurang lebih ada di angka 190-an. Nah, jadi kesimpulannya teman-teman, dari hasil analisis sentimen ini, itu terdapat kurang lebih itu kalimat positif itu sebanyak 50, yang netral ada 165, dan juga yang negatif itu ada 70. Sekian dan terima kasih. Baik, selanjutnya kita akan mencoba untuk meng-cleaning datanya. Sebelum di-cleaning, kita akan coba melihat full dari data yang sudah di-crawling. Nah, berikut adalah hasil data yang sudah di-crawling tadi dari Twitter. Nah, ini adalah data lengkapnya yang belum dibersihkan. Masih banyak simbol, tanda, dan hal-hal yang tidak penting dari data yang sudah diberikan di Twitter. Nah, oke. Lalu selanjutnya kita akan mencoba untuk untuk melihat jumlah data yang didapatkan. Nah, jumlah datanya itu ada 315 ya, data yang sudah didapatkan. Nah, lalu kita run lagi untuk memisahkan data-data tadi itu menjadi hanya full text-nya saja, karena kita hanya memerlukan full text-nya saja. Kita ganti terlebih dahulu sesuai topik kita. Nah, berikut sudah muncul untuk data-data tadi yang di tabel itu sudah dibersihkan, hanya disisakan full text-nya saja. Tapi di sini masih banyak simbol-simbol yang tidak diperlukan. Nah, sekarang kita akan merun ini untuk mendapatkan file full only. Nah, jika sudah,
itu akan muncul, lalu kita download. Jika sudah selesai, maka kita lakukan choose file yang full text only tadi. Nah, baik, kalau sudah selesai, kita akan melanjutkan untuk merun yang ini agar bisa menampilkan link untuk mendownload stopwatch ID. Nah, jika sudah, lalu kita akan mencoba membersihkan datanya kembali, karena kan tadi masih banyak simbol-simbol yang tidak diperlukan. Nah, untuk mengcleaning datanya lagi, kita coba run kembali. Sudah. Jika sudah, maka akan muncul file clean forwarded. Nah, gunanya tadi kita merun codingan yang ini itu agar kita mendapatkan file yang berbentuk txt. Nah, datanya itu sudah dirubah menjadi bentuk txt. Setelah itu kita akan masuk ke WordDG-nya. Untuk kolom yang di atas itu adalah file dari WordDG-nya, dan untuk kolom yang di bawah itu adalah file untuk stopwatch ID-nya. Oke, kita akan memasukkan kolom atas dulu, yaitu file clean for WordDG yang tadi berbentuk txt. Oke, kita masukkan. Nah, sudah. Lalu kita cari stopwatch ID. Nah, stopwatch ini kita masukkan. Jika sudah diisi dua-duanya, kolom atas bawah kita lakukan analyze now. Nah, sudah selesai. Program finish. Selanjutnya, jika sudah selesai, maka akan muncul tampilan seperti berikut. Nah, berikutnya saya akan menjelaskan hasil analisis jaringan kata menggunakan aplikasi Gephi. Nah, pada aplikasi ini kita bisa memetakan kata-kata yang sering muncul bersama dan melihat bagaimana struktur percakapan atau isu ini terbentuk secara visual. Nah, untuk caranya ini, pertama kita untuk data yang sudah diproses dari WordDict tadi dimasukkan ke dalam aplikasi Gephi. Nah, untuk yang berekstensi .NET ini bisa kita klik 2 kali. Nanti akan otomatis dia masuk ke aplikasi Gephi-nya. Nah, setelah muncul pop-up seperti ini, kita arahkan untuk grab type-nya itu menjadi undirected, dan yang untuk bagian sininya kita defaultkan saja. Setelah itu klik OK. Nah, kita tunggu sebentar. Nanti akan muncul pop-up seperti ini, kita close-kan saja. Nah, nanti di sini kita bisa melihat kalau posisi kata-katanya ini masih acak-acakan dan belum rapi. Nah, jadi kita harus merapikannya biar terlihat enak aja dilihatnya dan bisa mudah dianalisisnya. Nah, caranya itu kita gunakan fitur layout yang ada di sebelah sisi kiri bawah. Untuk di layout, nah kita pilih layout Fruitsterman Rheingold. Nah, seperti ini, lalu kita klik run. Nah, nanti layout ini akan otomatis mengatur posisi not berdasarkan hubungan antar kata. Jadi sehingga
kata-kata yang sering muncul ini akan didekatkan satu sama lain. Nah, setelah beberapa detik nanti akan terlihat struktur jaringan yang lebih jelas. Nah, kata-kata yang saling terhubung dan saling terhubung ini nantinya akan mengelompok. Nah, sedangkan kata-kata yang tidak saling terhubung akan tersebar atau nanti dia berdiri sendiri. Itu. Nah, seperti ini ya kalau misalkan kata yang tidak saling terhubung. Nanti dia akan memisahkan sendiri. Nanti dia bakal berada di bagian terluar. Nah, nanti sekiranya layout ini sudah tidak bergerak, boleh kita stopkan saja. Nah, berikutnya kita lihat untuk tab di sebelah kanan. Nah, di situ kita bisa melihat statistik dari misalkan degree, page rank atau modularity. Nah, coba kita lihat untuk yang degree-nya. Nah, ini ada statistik dari degree yang dimana ini melihat untuk beberapa kata memiliki tingkat konektivitas yang sangat tinggi. Nah, jadi ini tuh menandakan kata-kata ini tuh menjadi pusat dalam pembentukan isu dan struktur percakapan gitu. Nah, seperti ini untuk statistiknya ya. Nah, kita closekan saja. Nah, berikutnya bisa kita lihat untuk bagian page rank-nya. Nah, seperti ini kita lihat. Nah, ini adalah statistik dari page rank. Ini menunjukkan kata-kata kunci yang sangat penting dan berperan besar dalam membentuk struktur atau alur isu, dan sisanya lebih sebagai pendukung saja sih. Nah, seperti ini untuk statistik page rank. Nah, berikutnya kita lihat untuk yang bagian modularity-nya ya. Nah, seperti ini untuk statistik dari modularity. Nah, ini menunjukkan adanya pengelompokan kata-kata yang saling terhubung lebih kuat di dalam kelompoknya dibanding keluar. Nah, jadi seperti ini untuk statistik dari modularity class. Nah, kita closekan saja. Nah, berikutnya di graph ini kan masih terdapat kata-kata yang tidak saling terhubung. Nah, maka dari itu kita hapus saja untuk kata-kata yang tidak terhubung karena di sini tidak terpakai ya. Nah, untuk cara menghapusnya itu pertama kita klik untuk data laboratori yang ada di atas ya, tab sebelah atas. Nanti akan muncul untuk pada kolom degree kita klik. Nah, untuk yang bernilai 0 ini ya, untuk degree yang bernilai 0 ini kita hapus saja ya. Nah, kita klik semuanya yang bernilai 0. Nah, kita hapus untuk yang bernilai 0. Nah, nanti kita akan menyisakan yang tidak bernilai 0 saja. Nah, berikutnya kita balik lagi ke tab overview. Nah, nanti akan otomatis untuk kata-kata yang tidak saling terhubung ini akan terhapus ya. Nah, ini nanti akan bisa dibilang berantakan lagi. Nah, jadi bisa kita rapikan lagi dengan menggunakan fitur layout yang ada di sebelah kiri. Nah, kita gunakan yang sama, fitur yang sama, nanti kita run. Nah, biarkan berjalan. Nah, kita stop saja sekiranya kalau sudah tidak bergerak lagi. Nah, selanjutnya kita akan jalankan algoritma modularity untuk mendeteksi komunitasnya ya. Nah, jadi nanti kalau misalkan kita klik modularity akan menunjukkan warna-warna yang dimana setiap warnanya ini menunjukkan
kelompok topik yang berbeda. Untuk caranya kita klik pada appearance, ya, kita di bagian appearance note, habis itu bagian partition. Nah, untuk yang pilihannya kita pilih modularity class. Nah, kan muncul data-data seperti ini, ya, ada beberapa persen-persennya ya. Nah, nanti ini akan memberikan warna-warna yang berbeda. Nah, setelah itu kita klik apply, nanti kan muncul ya warna-warna berbedanya. Nah, seperti ini. Nanti raja akan terhubung dengan A4, kelihatan ya. Selanjutnya kita juga bisa melihat kata-kata yang paling sering muncul atau paling penting dengan menggunakan ukuran seperti degree atau juga bisa pakai PageRank. Nah, caranya ini kita ubah saja. Untuk bagian modularity class-nya kita ubah ya dengan degree. Nah, seperti ini juga sama datanya, nanti kita apply. Nah, setelah kita apply akan terlihat ya kata-kata yang lebih sering muncul. Warna-warnanya nanti note-nya itu akan terlihat. Nah, seperti itu. Nah, untuk PageRank juga bisa kita lihat. Nah, kita apply. Nah, akan berubah ya. Seperti itu. Kurang lebih sama sih antara PageRank dengan degree. Nah, jadi itu cara bagaimana kita melihat hasil analisis jaringan kata menggunakan aplikasi GP ini untuk topik pertambangan di Raja Ampat ya. Oke, sekian. Terima kasih.